Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Panca. Gimana ini kabarnya Bu Widya? Alhamdulillah sehat sekali hari ini. Ya, sehat, Ge. Ya, Sudah bahagia hari ini? sudah. Setiap hari bahagia ketemu Ya, anak-anak. ketemu anak-anak, Ge. Iya. Baik. Mm, Eh, ini Bu Widya, kita mungkin mm, bisa meluangkan waktu sedikit sebentar untuk bisa ngobrol-ngobrol nih. Iya. Mungkin kita bareng-bareng mengawali basmalah dulu ya, biar Ya, nanti lancar ini. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, Bu Widya, untuk Mm, obrolan percakapan kita tatap muka seperti ini, kira-kira dari Bu Widya, apa sih tujuan dari pertemuan kita ini? Iya, begini Bu Panca. Jadi saya pengen sharing kepada Bu Panca ya mengenai apa yang ada yang saya rasakan di kelas nih. Jadi saya kan punya anak didik 23 anak nih. Dari sekian anak karena kita anak usia dini ya. Jadi mereka itu kan beragam eh, potensinya, beragam kemampuannya ya kan. Nah, tapi di sini saya merasakan nih ada anak yang dalam tanggung jawab misalkan ya, kalau di kelas itu, mungkin kalau dilihat dari teman-temannya yang lain, insya Allah teman-temannya sudah mulai nih terlihat. Namun satu anak ini sepertinya itu masih kalau kalau dikatakan itu masih belum terlihat rasa tanggung jawabnya bagaimana ketika dia bermain gitu kan. Kemudian ketika dia misalkan habis makan harus merapikan kembali sampahnya seperti itu. Nah, ternyata kemarin itu si anak ini tidak masuk Bu Panca. Nah, biasanya kalau tidak masuk ini si anak ini ngabarin, artinya orang tuanya memberitahukan kepada kita gitu kan. Tapi ternyata hari itu tidak memberitahu kepada kita. Nah, kita kan masih bertanya-tanya. Nah, alhamdulillah kemarin itu ada kegiatan di mana ada undangan untuk orang tua datang. Kemudian saya bertanya, Bunda gimana kabarnya gitu. Nah, singkat cerita saya menanyakan, Bun, kemarin kenapa kok Ananda nggak masuk gitu. Ternyata dari sini bundanya ngomong, maaf Bu Widi, kemarin saya bingung juga mau menyampaikan, emang ada apa Bunda, apa yang bisa saya tahu gitu kan. Uh, si anak ini tidak masuk karena matanya ternyata merah, Bu Panca. Nah, kenapa saya tanya gitu? Ternyata katanya dia di rumah itu dia bermain gadget yang mungkin bisa dikatakan tidak ada batas waktu gitu. Iya. Jadi saya kan sendiri agak kaget, astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi itu Bu Panca, saya jadi merasa ya Allah agak miris juga ini. Kok anak bisa bermain gadget tanpa ada artinya itu pendampingan dari orang tua ya, orang tua bisa ini. Nah, itu Bu Panca yang ingin saya sampaikan tujuan dari ketemu kita sore hari ini. Berarti nganu apa nggih pemakaian HP yang sudah di luar batas nggih. Jadi Iya. untuk Mm-mm. anak-anak kan sebenarnya untuk sangat berbahaya nggih. Untuk yang pertama mungkin Mm-mm. radiasinya, yang Mm-mm. kedua mungkin nanti mereka bakal kecanduan. Nanti Iya kalau betul. seperti yang sudah ada berita nggih ketika HP-nya Mm-mm. disita, psikologi anak jadi nggak nentu nggih. Jadi Betul, betul nggih, jadi sekali. seperti Mm-mm. itu. Nggih, Mm-mm. eee, baik. Kemudian ketika Bu Widya, sudah sudah menyampaikan tujuannya seperti itu, apakah ada hambatan atau gangguan dalam Mm-mm. meraih tujuan yang nanti, yang diinginkan oleh Bu Widya? Seperti Iya, yang saya rasakan saat ini memang salah satu hambatannya karena kan orang tuanya sibuk ya Bu, sibuk. Jadi untuk terkadang itu kita menyampaikan ataupun bertemu itu memang tidak bisa
misalkan saya harus membuat janji dulu. Artinya di sini karena kesibukan orang tua bukan itu. Itu yang merupakan salah satu hambatan. Kita sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak ya tentang itu ya, tentang anak ini. Apakah mempunyai solusi Bu Widya? Sementara ini dalam pikiran saya, untuk solusinya ini karena dengan kesibukannya beliau tidak bisa Atau berusaha berbicara dengan tidak bisa ketemu, paling ya kita mungkin apa ya video call gitu ya. Jadi pokoknya sebisa mungkin lah kita bisa bertatap muka gitu kan. Jadi kita ada ngomong tuh face to face. Itu kemarin kejadian ketika beliaunya hadir di sini itu luar biasa beliau bisa hadir. Jadi itu juga sangat ini ya, alhamdulillah. Biasanya itu memang ketika ada pertemuan apapun beliau memang selalu tidak bisa hadir gitu Bu karena kesibukannya. Jadi salah satunya itu solusinya ya kita mengajak video call, janjian untuk ketemuan gitu kan. Kalau misalkan video call pun itu belum bisa ya monggolah saya menyampaikan kepada orang tua kira-kira bisanya itu kapan untuk bisa ketemu bareng, untuk kita duduk bersama-sama. Jadi menyampaikan apa yang terjadi di kelas dan juga tentang gadget ini sendiri yang tanpa aturan itu, begitu. baik. Apakah bisa maksimal Ibu dengan memakai video call? Maksimal nggak untuk Memang kira-kira? sih, saya rasa itu tidak. Jadi kita memang tetap mengagendakan untuk face to face, mengagendakan untuk face to face. Kemudian kita juga punya rencana nih, eh, ingin kayak home visit ke rumahnya seperti itu. Jadi kita ingin datang mengunjungi untuk ke sana sekalian kita tahulah ya bagaimana kondisi di rumah itu. Apakah memang di rumah itu semua serba dibiarkan ada atau memang ada satu aturan yang mungkin ada kerjasama dari orang tua ya untuk membuat aturan itu sendiri untuk anak-anak khususnya Ananda ini. Intinya kita ketemu, kalau ketemu itu lebih lebih nyaman Bu Panca daripada hanya ketemu via via seperti ini ya, video call gitu ya. Ya, Mm-mm. ya, baik. Kemudian apa ini rencana Bu Mm-mm. Widya untuk bisa mencapai komitmen tersebut, untuk bisa mencapai tujuan yang Bu Widya inginkan? Saya inginnya satu sih, artinya ketika ini memang tujuan ini harus tercapai, satu ada komitmen dari orang tua bagaimana untuk pendampingan si anak ini, ya kan? Artinya pendampingan si anak ini ketika dia bermain, dia harus dikasih waktu nih, artinya kapan dia boleh bermain gadget, kemudian kapan waktunya, durasinya berapa gitu kan. Kemudian ada pendampingan dari orang tua itu sendiri, seperti itu. Kemudian saya juga ingin di samping itu kan biasanya untuk pembelajaran ke anak itu sendiri Bu Panca. Jadi kita kayak menyiapkan suatu audio pembelajaran untuk anak-anak tentang bahaya gadget itu sendiri. Jadi anak-anak bisa melihat. Namun memang anak-anak sekarang ketika kita memberikan pembelajaran, tapi tidak ada eh, kerjasama dari orang tua ya. Kadang kan memang, apalagi ini anak kan anak masih benar-benar di bawah usia yang harus dalam pengawasan kita sebagai orang tua nih. Jadi ketika kita memberikan pengetahuan, namun orang tua juga tidak bisa merangkul si anak ini, makan kasihan. Jadi salah satunya juga di samping untuk memberikan edukasi via video, disetelkan video gitu ya tentang bahaya-bahaya gadget. Saya juga ingin mengadakan kayak kolaborasi dengan pihak luar. Artinya tuh dengan misalkan dokter mata nih. Nah, dari dokter mata ini kan akan dijelaskan nih. Ya, jadi bahayanya apa sih? Jadi anak-anak itu biar lebih lebih paham. Kemudian bisa jadi untuk parenting orang tua juga nih. Rencananya kalau misalkan
Karena memang tidak hanya di kelas saya, karena memang ada beberapa anak juga gitu ya. Jadi harus ada parenting juga ini dari orang tua, bukan hanya anaknya saja yang dikasih tahu. Mungkin itu Bu Panca yang ingin saya rencanakan untuk kedepannya. Nggih, nggih. Nggih, sangat bagus sekali untuk, planning-nya nggih, Bu, rencananya. Mungkin saya bisa nambah sedikit, misalnya kalau mungkin bisa berkunjung di rumah atau home visit Bu Iya, Widya, nggih, oke, tadi sudah disampaikan sudah ya untuk home disampaikan, Bu? visit, betul. Home visit ini juga bisa dilakukan dengan artinya saya mengajak teman-teman ya, dari teman-teman yang Mmm, satu kelas ini, saya ajak ke rumahnya si anak ini, dan kita membawa mainan-mainan yang artinya yang ada di kelas gitu ya, beberapa mainan yang ada di kelas, atau mungkin sesuatu yang lebih menarik untuk si anak-anak bermain di rumahnya dia gitu. Kemudian saya juga menginginkan, artinya menyampaikan ya kepada orang tua bahwasanya, yuk Bunda kita siapkan untuk permainan edukasi ya. Jadi bagaimana sih biar anak ini terlepas dari gadget gitu kan. Jadi tidak hanya melulu gitu. Nah, kita bisa kan istilahnya kayak browsing mainan-mainan apa sih yang bisa menggali potensi anak, dan mungkin itu bisa dihadirkan di rumah nih. Kalau misalkan itu belum ada, itu mungkin tambahan yang nanti saya rencanakan Bu Panca. nggih, baik, Bu Widya. Kemudian, siapa nih dan apa yang bisa membantu Bu Widya untuk menjaga komitmen ini? Tentunya karena di sekolah tiap kelas itu ada 2 guru, tentunya saya dan rekan saya dalam satu kelas. Karena si anak ini dititipkan orang tua juga kepada kami ya. Jadi kami berdua adalah orang tuanya. Jadi tetap saya dengan guru teman saya ini harus benar-benar berkomitmen ya, punya komitmen. Dan juga mungkin dengan teman-teman yang lain nih, artinya dengan teman-teman ini pun uh, bisa mungkin sering diajak cerita atau bermain yang lebih membuat kreatif ya, walaupun mungkin di sekolah siapa tahu nanti di rumah kan bisa lebih digali lagi untuk di rumah. Kemudian orang tua tentunya, dan juga lingkungan sekitar Bu Panca. Lingkungan sekitar itu siapa? Ya yang ada di rumah itu, mungkin ada utinya kah, mungkin ada omnya kan seperti itu. Jadi semuanya harus satu kata bagaimana untuk memberikan edukasi kepada anak ini, dan juga pendampingan kepada anak ini dalam bermain gadget, istilahnya seperti itu. Jadi tidak hanya, karena ini bukan hanya tanggung jawab kita sebagai guru, tapi semua orang tua, lingkungan di rumah, dan juga kita semuanya. Begitu Bu Panca. Iya, baik Bu Widya. Eee, Sangat menarik sekali nggih untuk, eee, obrolan kali ini. Jadi, intinya bahwa, eee, ada anak yang harus diantisipasi nggih karena sudah, Betul. eee, bermain gadgetnya sudah sangat, tidak Iya, terbatas. juga Makanya mumpung masih masih kecil masih gitu dini kan. ya, Betul, masih dini, iya. masih dini untuk di, rem atau di apa nggih, untuk bisa dicegah nggih, untuk sedini Betul, mungkin betul gitu. sekali. Dengan Mhm. dengan strategi-strategi seperti itu, mungkin akan bisa mencegah, apa namanya, kecanduan dari gadget Insya itu. Allah. Dan tentunya kita tidak bisa sendiri nggih, pasti ada pihak-pihak yang lain yang memang harus mempengaruhi itu ya Bu Widya. Iya betul. Utamanya adalah orang tua, di mana Keluarga gitu orang ya. kalau di Mhm. sekolah kan pasti guru tidak mengizinkan ya, apalagi Betul, tidak anak tidak seperti membawa itu. kan, kalau anak sekolah kan tidak membawa gadget. Cuman kan ini memang di rumah itu harus benar-benar pantauannya itu harus lebih intensif lagi. Bagaimana orang tua ini harus ya mendampingi, artinya mendampingi di sini pun mereka harus punya aturan, ya kan? Aturan yang jelas. Orang tua, bapak dan ibu, dan ini berdua ini harus sama-sama satu kata. Tidak, Nggih, ibunya boleh, bapaknya enggak. Bapaknya boleh, ibunya enggak. Ini yang membuat anak jadi bingung. Nah, nggih. Baik Bu Widya, sangat, kira-kira untuk bisa mengaplikasikan atau menerapkan ini akan dilaksanakan kapan Bu Widya? insya Allah sih dalam waktu yang
kita pengennya secepatnya ya Bu. Semoga dalam minggu depan kita sudah mulai akan ini, karena tadi saya pun menyampaikan kepada teman, insya Allah kita ada home visit untuk ke rumahnya bersama teman-temannya tentunya. Baik Bu Mm-mm. Widya, Mm-mm. sangat apa namanya, menarik sekali obrolan Mm-mm. ini. Mungkin karena waktunya juga terbatas ya Bu Widya, kita nanti bisa melanjutkan di lain waktu dan bisa memberikan cerita yang bisa lebih Iya, apa semoga namanya, nanti setelah bisa merubah ya, bisa betul, merubah ya. setelah ini apa yang kita lakukan semoga ada perubahan yang lebih Betul, baik ada gitu perubahan ya. baik. Ya, ada hasil yang membaik ya, seperti Betul, itu. amin. Ya, Terima kasih Bu Widya atas waktunya. sama-sama Bu Panca. Sampai di sini dulu, mungkin kita ketemu lagi di lain waktu. Mm-mm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.